Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang panjang. Bahkan di masa pemerintahan Presiden Soekarno, letupan-letupan konfrontasi sempat digelorakan. Bung Karno kala itu menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Untuk mengetahui apa alasan di balik Presiden Soekarno begitu kerasnya menolak mengakui Malaysia, simak video ini selengkapnya. Di mata Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, pemberian kemerdekaan kepada Malaysia adalah siasat Inggris mengacaukan Asia Tenggara. Hingga gerakan Ganyang Malaysia pun disuarakan seantero dunia dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam sejarah sejak pertengahan abad 18, Tanah Malaya telah dikuasai Inggris sebagai daerah wilayah jajahannya. Pada 8 Februari 1956, Inggris memberikan kemerdekaan pada Malaysia. Akan tetapi, pada tahun 1961, Inggris merencanakan pembentukan negara Federasi Malaysia yang menggabung Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, dan Brunei. Pembentukan negara federasi ini konon yang menjadi pemicu konflik tersebut dengan Soekarno menentang keras rencana tersebut. Orang nomor satu di Indonesia itu menganggap pembentukan negara Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Indonesia mencurigai adanya intrik-intrik Inggris dan sangat tidak suka dengan fakta bahwa Federasi Malaysia akan didirikan pada tanggal 16 September 1963, ungkap Baskara Wardaya dalam bukunya yang berjudul Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963. Soekarno khawatir kawasan Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara. Pangkalan itu, kata Bung Karno, dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kecurigaan itu seperti yang diungkap Bung Karno pada awal-awal. Hadirnya Malaysia hanya sebagai boneka Nekolim untuk melawan Indonesia. Dalam perjalanannya, bukan cuma Indonesia yang menolak mengakui eksistensi Malaysia. Filipina mengikuti jejak Indonesia yang tak setuju dengan terbentuknya negara Federasi Malaysia. Lantaran aksi tersebut, Indonesia dan Filipina berada di posisi yang berseberangan dengan Malaysia maupun Inggris. Ganyang Malaysia. Penolakan Bung Karno itulah yang memantik amarah pemuda-pemuda di Malaysia. Mereka kemudian melempari kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur sebagai imbas dari sikap Bung Karno. Bersamaan dengan itu, beberapa hari setelahnya Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 17 September 1963. Tak mau kalah, Indonesia pun menghentikan hubungan dagang dengan Malaysia pada 23 September 1963. Alasan mengapa Malaysia juga terlibat dalam sejarah bangsa Indonesia? Hal ini terjadi ketika munculnya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Pada waktu itu, tidak sedikit kaum demonstran yang menyerbu gedung KBRI sambil merobek-robek foto Soekarno. Tidak hanya itu saja, beberapa kaum demonstran juga membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Sebagai seorang pemimpin negara, wajar sajalah bila Soekarno marah kepada Malaysia, tulis Abraham Panumbangan dalam buku The Uncensored of Bung Karno, Misteri Kehidupan Sang Presiden, 2020. Soekarno yang sangat marah akhirnya membuat sebuah gerakan yang bernama Ganyang Malaysia yang terkenal pada masanya. Dalam pidatonya di Yogyakarta, Bung Karno juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap Malaysia melalui pidato yang berjudul sama dengan gerakan yang dibangun Ganyang Malaysia. Dalam pidato itu, Malaysia dianggapnya sebagai musuh yang harus disikat habis-habisan oleh bangsa Indonesia. Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysia keparat itu. Doakan aku akan berangkat ke medan juang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa dan sebagai peluru bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya. Serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini. Kita akan membalas perlakuan ini, kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat, dan kita juga masih memiliki martabat, ungkap Soekarno dalam pidatonya. Sebagai bentuk kebencian yang tak tertahankan kepada Malaysia, Soekarno sempat mengungkapkan rasa kecewanya kepada Duta Besar Amerika Serikat, Howard Jones. Kepada Howard, Bung Karno bercerita bahwa ia sangat menyayangkan sikap seorang kepala negara yang berani menginjak-injak lambang negara lain.
Namun, Howard tak dapat membantu Indonesia, sekalipun dirinya dikenal begitu simpati terhadap Soekarno. Kondisi itu sempat diperparah dengan terjadinya konflik di tengah-tengah TNI Angkatan Darat. Ditambah lagi, pernyataan Jenderal Ahmad Yani yang takkan mengerahkan pasukan untuk menyerbu Malaysia. Meski begitu, obsesi Soekarno untuk menghancurkan Malaysia tetap menggebu-gebu. Obsesi itu selalu ia kobarkan di setiap sanubari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, tatkala kekuasaannya terus dipreteli oleh Angkatan Darat pasca gerakan 30 September. Soekarno tak pernah menyerah. Hampir pasti dalam tiap pidatonya, Soekarno selalu menyinggung politik konfrontasi untuk membakar terus semangat, sekaligus meminta dukungan rakyat Indonesia. Soekarno menggelorakan dua slogan kala itu, yakni, "Maju terus jangan mundur," dan, "Ini dadaku, mana dadamu?" Aksi Soekarno sebagai seorang revolusioner yang melawan Malaysia terus menggelora, setidaknya di hati sebagian besar rakyat Indonesia. Kehebatannya dalam arena politik internasional kiranya tak perlu diragukan. Itulah sebabnya patung lilinnya ikut dipajang di Museum Madame Tussauds di Amsterdam. Mulai dari Konferensi Asia Afrika 1955, ia lantas mendirikan gerakan non-blok. Sampai akhirnya sang orator ini memutuskan tak aktif atau keluar dari PBB. Politiknya yang terkenal adalah ganyang Malaysia sebagai protes atas apa yang disebutnya neokolonialisme di Sarawak. Namun, semuanya itu membuat rakyat yang menjadi pemujanya habis-habisan terhanyut dan lupa perut. Membaiknya hubungan Indonesia dan Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mulai dinormalisasi ketika 1966. Masa-masa di saat kekuasaan Soekarno mulai melemah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto mengajukan berbagai upaya rujuk kembali Indonesia dan Malaysia. Puncaknya, Soeharto berjumpa dengan Tun Abdul Razak di Bangkok pada 11 Agustus 1966. Pertemuan itu menandakan kembalinya hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus menunjukkan akhir dari narasi konfrontasi ganyang Malaysia. Pada bulan April dan Mei dimulai sebuah upaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Di Bangkok, kemudian terjalin kesepakatan antara Adam Malik dengan Tun Abdul Razak. Hal yang tidak dipikirkan oleh Soeharto adalah peristiwa ini menimbulkan kritikan yang tajam di dalam negeri, terutama dari Soekarno yang terus gencar menyuarakan anti-Nekolim. Dampak dari hal tersebut, takut kebijakannya akan digunakan untuk menyerang posisinya, Soeharto memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjanjian hingga akhirnya benar-benar terlaksana pada 11 Agustus pada tahun 1966. Itulah penjelasan tentang sejarah konflik antara Indonesia dan Malaysia pada masa lalu yang sangat keras hingga berimbas antara hubungan Indonesia dengan negara lainnya, hingga sempat keluarnya Indonesia dari PBB. Sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan budaya dan sejarah Indonesia. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Serta jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.